Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayolah rahmatan wa rahmatullah, ibu yang berbahagia muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Baik nikmat-nikmat itu kita sadari keberadaannya pada diri kita. Nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan permohonan kita, atau ada nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta, kalau tanpa kita sadari keberadaannya ada pada diri kita. Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala dengan nikmat-nikmatnya kita bisa melaksanakan amalan-amalan saleh. Pada demi sore hari ini sekali lagi mengingatkan bahwasanya langkah-langkah menuju masjid adalah langkah-langkah kebaikan, dan kita berharap mudah-mudahan langkah-langkah kita benar-benar menjadi catatan kebaikan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja ila al-masjid wa huwa mutawakkilun 'ala Allah." Siapa yang keluar dari rumah yang menuju ke masjid, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan langkah-langkah kita termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk belajar, maka Allah mudahkan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kita akan dimudahkan menuju surga, jalan ke surga kita akan dimudahkan oleh Allah saat kita semangat untuk ngaji, semangat untuk belajar. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini benar-benar menjadi sarana kemudahan buat kita nanti saat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti jejaknya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa selalu meladeninya, bisa selalu mentaatinya. Ya, apa yang kita baca itu? Allahumma sholli nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan setiap waktu untuk selalu beribadah kepada Allah, dan amalan, sebuah perbuatan akan bisa menjadi catatan kebaikan, akan menjadi amalan yang soleh kalau kita melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya saat hujan kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa nafi'ah. Dan juga
karena ini waktu yang mustajab. Berita waktu-waktu yang mustajab diantaranya adalah turun hujan, maka kita boleh juga berdoa dengan doa yang kita butuhkan. Selain dari saat kita selesai Allahumma shayyiban nafi'an, kalau mau berdoa dengan doa yang lainnya maka dipersilahkan untuk meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hauqala. Apa itu? Hauqala, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Bisa jadi tadi siang begitu panasnya, terik mataharinya menyengat, tiba-tiba lerut begitu, tiba-tiba lerut, akhirnya alhamdulillah turunlah hujan. Ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menyadarkan bahwasanya semua ini atas kehendak Allah, kita ucapkan kalimat tadi itu, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kemarin sudah kita menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada perkataan orang yang soleh terkait dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Di antaranya man qala la haula wala quwwata illa billah kanat lahu dawaan min tis'ah wa tis'ina da'an aisaruha al-hamm. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, pernah bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, maka dia telah mendapatkan obat dari 99 penyakit. Aisaruha alha, dan yang paling ringan adalah kegelisahan, kegundahan, kegalauan hati, gak tenangnya hati. Maka cepat diobati dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih insyaallah. Kemudian terakhir kayaknya kemarin kita sebutkan perkataan salah seorang ulama yang bernama Makhul rahimahullah, beliau mengatakan la haula, siapa yang mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah wala manja minallahi illa ilaih kasyafa anhu 70 baban minad-darri adnahunna al-faqr. Allah akan bukakan, Allah akan berikan solusi dari 70 permasalahan, 70 kesulitan hidup yang dia hadapi saat dia mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah wala manja minallahi illa ilaihi. Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, saat menafsirkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini potongan ayat dalam surat At-Tolaq. Dalam tafsir mereka disebutkan dalam menafsiri ayat surat At-Tolaq, ayat awal-awal, ayat 2-3 ya. Ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini potongan ayat terakhir. Nah, di situ disebutkan sebuah riwayat bahwasanya ada salah seorang sahabat dari Rasulullah SAW yang anaknya ini saat mengikuti peperangan tertangkap oleh musuh, tertawan oleh musuh. Kemudian sahabat ini, orang tua sahabat ini kemudian mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan putranya yang belum pulang begitu saat mengikuti peperangan, kemudian belum pulang-pulang. Berarti informasinya tertawan oleh musuh. Biasanya kan sudah khawatir orang tua itu ketika anaknya menghadapi sebuah ancaman begitu, sebuah permasalahan, biasanya akan khawatir. Nah, kemudian hal itu diajukan kepada Rasulullah SAW
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kedua orang tua ini, ayah dan ibu ini, untuk memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, saat itu berarti sedang benar-benar menghadapi sesuatu yang menyusahkan hati karena anaknya tertawan oleh musuh. Kalau tertawan oleh musuh biasanya ya disiksa atau dihukum atau bahkan sampai terbunuh begitu. Nah, kemudian ini pun mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena enggak tenang hatinya memikirkan putranya yang tertawan oleh musuh, sehingga dia pun menenangkan hatinya dengan zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian selang beberapa waktu, kemudian ada yang ketuk pintu. Nah, ternyata yang ketuk pintu itu adalah anaknya ternyata pulang gitu. Nah, kemudian nggak hanya sendirian pulangnya nggak hanya sendirian ya, disebutkan riwayat itu nggak pulangnya hanya sendirian, tapi dengan membawa hewan ternaknya. Hewan ternak sangat banyak dibawanya, onta, kambing dan yang lain. Sehingga ini orang tua ini heran, kamu ini katanya ditawar, bahasa kita ya, katanya ditawar tapi kok malah pulang-pulang bawa harta yang melimpah kayak rampasan perang gitu. Nah, kemudian saat itu disampaikanlah bahwasanya saat sang anak ini kemudian cerita sama ayahnya, saat dia ini ditawan, saat ini diikat di satu tempat, tiba-tiba qadarullah ikatannya dari besi tadi, ikatan atau rantai ya, yang merantai dirinya di satu tempat tadi itu, qadarullah kemudian longgar begitu, tiba-tiba longgar, kemudian dia bisa melepaskan dirinya dari ikatan itu. Nah, saat dia keluar dari tempat ikatan itu, kemudian melihat ada hewan ternaknya, musuh-musuhnya tadi yang menawan dia itu. Akhirnya, itu dibawa untuk pulang tadi. Nah, ternyata ini ibaratnya ya harta rampasan, tapi harta rampasan yang tanpa diketahui oleh musuh yang menawan dirinya. Kalau normalnya kayaknya nggak mungkin begitu. Normal nggak mungkin, mesti kan banyak suara, kemudian mesti pada terbangun begitu yang punya. Tapi qadarullah bisa begitu, qadarullah bisa. Nah, kemudian orang tua ini ya, sahabat ini kemudian menanyakan, jangan dulu dinikmati ini apa yang kamu bawa ini. Kira-kira boleh apa enggak sama Rasulullah? Nanti saya tanya dulu sama Rasulullah SAW. Kira-kira harta yang kamu bawa ini, hewan ternak ini seandainya mau dikonsumsi boleh apa enggak begitu, halal apa enggak? Nah, kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW menyampaikan itu. Nah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW permasalahan ini. Nah, silakan dinikmati, boleh silakan dinikmati sesukamu. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasanya berkenaan dengan kejadian ini turunlah ayat tadi itu, potongan ayat tadi itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah jadikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang dia hadapi. Selalu diberikan solusi. Nah, saat ada masalah, bertakwa kepada Allah, di antaranya tadi mengungkapkan, memasrahkan semua urusannya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi secara normalnya, dohirnya begitu, normalnya kayaknya nggak mungkin terjadi, kemudian ujuk-ujuk bisa melepaskan diri dari musuh, kemudian bahkan gak hanya lepas kemudian melarikan diri, gak hanya itu, tetapi sampai membawa harta atau membawa rampasan perang ibaratnya dari musuh-musuhnya itu. Nah,
semuanya itu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Surat apa, Bu? At-Talaq bukan kan? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin ya. Surat Yasin. Kalau yang surat At-Talaq tadi itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi dari persoalan hidup yang dihadapi. Jadi, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, saat kita benar-benar menghadapi persoalan dalam hidup kita, dan insya Allah kayaknya kita juga punya persoalan masing-masing gitu. Persoalan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti Allah berikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kira-kira kita kadang merasa, bukan cuma kadang-kadang kita merasa semua yang diberikan oleh Allah kayaknya terasa berat begitu ya. Nah, tapi pasti sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka setelah itu kita berusaha maksimal untuk mencari solusi secara zahirnya, ikhtiarnya. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Seperti yang tadi terjadi dengan sahabat itu, kemudian terjadilah yang sebenarnya enggak mungkin terjadi, tapi terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah tadi itu adalah saat kita menghadapi persoalan hidup yang benar-benar mentok begitu, sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak mengucapkan kalimat hauqala. Apa kalimatnya Ibu? La haula wala quwwata illa billah. Maka tadi ini satu persoalan. Tadi disebutkan oleh salah seorang ulama tadi, Makhul rahimahullah, menyebutkan bahwa Allah akan bukakan, Allah akan berikan solusi meskipun persoalan hidupnya itu 70 masalah. Kira-kira ada enggak kira-kira yang kita hadapi dalam sehari ini ada 70 masalah? Ada lebih ya? Lebih besar. Ini. Perbanyak kalimat ini berarti la haula wala quwwata illa billah. Ya, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa hadis. Nah, saya catat ada 3 hadis ini. 3 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada rangkaian zikir. Nah, rangkaian zikir yang ada kalimat la haula wala quwwata illa billah, pahalanya sangat besar, pengaruhnya besar. Nah, ini mungkin sudah pernah kita dengar, sudah kita ketahui, namun tidak ada salahnya untuk mengingatkan kembali. Karena kita ini manusia biasa yang terkadang lupa. Al-insan mahallul khata'wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bisa jadi dari sini nanti keluar sudah. Tadi materinya apa ya? Pokoknya yang menyampaikan Ustaz Jenal gitu ya. Materinya la haula wala quwwata illa billah. Pokoknya itu la haula wala quwwata illa billah. Ya, berarti minimal itu ya. Dianjurkan banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Persoalan hidup apapun insya Allah akan ada solusinya. Insya Allah gitu. Intinya kan seperti itu sebenarnya. Saat kita hidup ini kan kita ada beberapa masalah ya. Masalah ini. Nah, sudah la haula wala quwwata illa billah. Nanti Allah akan berikan solusi. Ya, hadis yang pertama, saya ada 3 ini, saya tulis 3 ini. Man ta'ara minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma firli aw da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Rawahul Bukhari. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi sahih hadisnya insyaallah. Man ta'ara minal lail, barang siapa yang terbangun dari tidur malamnya. Kalau bahasa saya namanya melilir. Bahasa Indonesianya melilir apa? Melilir bahasa Indonesia. Siapa yang terbangun dari tidurnya, begitu kayaknya ya.
Ya, bahasa gampangnya, siapa yang melilir dari tidur malamnya? Melilir. Bahasa Jawa ya? Lagi ya? Bahasa Indonesianya apa coba? Terjaga dari tidurnya. Panjang ya. Berarti bahasa Jawa lebih ringkas berarti ya. Singkat padat bermakna. Ya, man ta'ala minal lail, siapa yang melilir dari tidur malamnya, siapa yang terbangun dari tidur malamnya, faqala, kemudian dia berzikir. Nah, ini orang soleh dulu ya. Rahasia tidur orang soleh, maksud saya gitu. Nah, siapa yang terbangun dari tidurnya, kemudian dia mengucapkan. Biasanya kalau sekarang orang terbangun dari tidur, apa yang dilakukan, Bu? Cari HP. Apalagi listriknya mati, mungkin cari HP buat lampu ya. Kalau enggak biasanya sudah cari HP. Man ta'ala minal lail, siapa yang terbangun dari tidur malamnya kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Sering sudah baca ini kalimat ini? Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, berarti mengingatkan kembali saja. Siapa yang terbangun dari tidurnya, kemudian dia mau ini sebelum ini pas melilit, kemudian kalau mau tidur lagi. Nah, kalau mau bangun berarti ada doa tambahan lagi. Apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, sebelum itu nih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Nah, yang keempat ini, la haula wa la quwata illa billah. Coba kita baca bareng-bareng. 1 2 3. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Jadi ada 5 berarti. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anggap aja 1 ini. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang terbangun dari tidurnya, melilir dari tidurnya, kemudian baca doa ini, kemudian summa, setelah itu dia kemudian berdoa, Allahumma ghfirli, atau dia berdoa dengan doa yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Minta apa gitu, minta sesuatu yang dia butuhkan. Atau tadi dia mengucapkan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Atau dia meminta kepada Allah dengan kebutuhan yang dia inginkan. Apa yang akan terjadi? Ustujiba, maka akan dikabulkan untuknya. Apa yang dia minta dikasih sama Allah. Ketika dia minta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Jadi doanya akan dikabulkan oleh Allah, permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia terbangun dari tidurnya, kemudian mengawalinya dengan baca kalimat ini, zikir-zikir ini, kalimat-kalimat thayyibah, kalau bahasa kita kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik ini, zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia seandainya setelah itu mengucapkan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, maka Allah akan mengampuninya. Atau dia minta apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa apa, Bu? Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupilah aku hanya dengan sesuatu yang halal darimu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka, dan cukupilah aku wa aghnini bifadlika dengan karuniamu tidak dari selain. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Doa apa, Bu?
Gak pernah baca doa ini ya? Oh, berarti gak punya hutang berarti. Ini doa untuk bayar hutang. Alhamdulillah, ya berarti. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya siapa yang punya hutang sebesar gunung itu, sebesar gunung hutangnya, kalau dia baca doa ini, insya Allah Allah akan membayarkannya. Nanti akan bisa melunasi hutang itu. Tentunya tidak hanya dengan doa aja, tapi ini salah satu sarannya usaha. Ini dengan doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya, seandainya tadi setelah bangun tidur kemudian baca zikir tadi, kemudian teringat tentang kebutuhannya, mungkin khawatir sesuatu terjadi dengan anaknya atau keluarganya atau tentang dirinya sendiri, kemudian dia berdoa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Seandainya itu, ya Allah berikanlah aku kepadaku afiat, kesehatan, selamatkanlah aku dari segala sesuatu yang membahayakan diriku. Afiat itu bisa bermakna yang zahir dan batin, bahaya. Mungkin diberikan kesehatan itu kan sehat, berarti terbebas dari penyakit, terhindar dari bahaya. Afiat. Allahumma afini, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Yang dulu pernah kita sampaikan ini, pentingnya meminta tentang al-afiyah, keselamatan, selamat dari bahaya dunia, bahaya di akhirat, selamat dari penyakit. Ini doa di antara doa yang istimewa untuk diucapkan nih. Allahumma inni as'aluka mu'afata fid dunya wal akhirah, minta keselamatan. Nah, ketika membaca doa itu tadi, setelah terbangun dari tidurnya, kemudian diiringi, diawali dengan zikir tadi, mengagungkan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu yang esa, tiada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang kuasa atas segala sesuatu. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah, subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Kemudian la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita minta, maka Allah akan kasih. Nah, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya mengajari kepada kita tentang adab saat berdoa. Adab berdoa itu adalah mengagungkan Allah dulu. Maka ada ayat yang menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Maka biasanya ya Razzaq, begitu ya, saat sebelum minta rezeki, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki yang lancar. Kemudian kita mengucapkan terlebih dahulu ya Razzaq, wahid zat yang memberikan rezeki, berikanlah kepadaku rezeki. Ini seperti itu. Sama saat kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kita memuliakan, kita mengagungkan Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, yang meraja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dipolkan ibadah hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, setelah itu baru berdoa, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian setelah itu kita mengucapkan amin, begitu. Setelah melakukan, nah, di dalam hadis ini, rangkaian zikirnya mengagungkan Allah, la ilaha illallah, biasanya kita kenal dengan tahlil, begitu ya. Tahlil la ilaha illallah, dengan ini tauhid ini, la ilaha illallah.
wahdahu la syarikalah, ini tauhid. Kemudian alhamdulillah biasa kita kenal dengan tahmid. Kemudian subhanallah kita kenal dengan tasbih. Kemudian Allahu akbar, takbir. Nah, setelah itu hauqalah ini, la haula wala quwwata illa billah. Nah, saatnya setelah itu tidur lagi, boleh tidur lagi. Nah, saya makanya tadi melilir berdoa ini, kemudian berdoa meminta kepada Allah sebagai kebutuhan, setelah itu tidur. Seandainya tidur jam 8, tidur jam 8. Nah, kemudian melilir jam setengah 1. Kira-kira setelah setengah 1 terbangun melilir, kira-kira setelah melilir lihat jam setengah 1 tidur lagi, apa langsung bangun sholat? Tidur lagi. Ada bisikan di sini, masih lama subuhnya. Tidur lagi aja, masih lama malamnya. Tidur lagi. Setelah itu jam setengah 2 melilir lagi. Setengah 2 masih lama, setengah 2. Setengah 3. Setengah 3 masih lama. Subuhnya setengah 5 sore, setengah 4. Nah. Kalau nanti kalau engkau, kalau saya mengkolah, nanti akan engkau terus sampai nanti selesai komat, baru komat kayaknya. Nah, sudah komat baru komat, adzan baru adzan. Apalagi lagi Allahu Akbar, baru adzan kayak liyep, sudah Allahu Akbar lagi, itu Allahu Akbar terus. Baru Allah la ilaha illallah semuanya, la ilaha illallah, padahal komat begitu. Ya, ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, boleh seperti itu. Walaupun terkadang kita kalau sudah terbangun mau tidur lagi dan angin begitu, klisik begitu ya Bu. Nah, maka cepat-cepat sudah bangun aja. Baca zikir ini kemudian tambah lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ini ikrar kita, syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami lagi. Ba'da ma amatana, setelah mematikan kita. Wa ilaihi nusyur, hanya kepada jalan nanti kita akan dikumpulkan. Ya, ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jangan lupakan ini ya, jangan lupakan ini saat kita melilir dari tidur kita. Nah, walaupun kadang-kadang atau mungkin sering kita lalai lupa ini. Melilir ya sudah biasa aja, bangun mau pipis, setelah pipis tidur lagi. Nah, ingat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, ini hadis yang pertama, yang rangkaian zikir yang ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Yang pahalanya Masya Allah. Saat kita baca doa itu kemudian kita minta kepada Allah, nanti akan dikabulkan. Tambah dari Rasulullah, fa'in tawaddu'a, kalau dia bangun kemudian berwudu wa sholat, kemudian setelah itu melaksanakan sholat, kubilat sholatuhu, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir tadi, kemudian bangun, wudu, kemudian sholat. Nah, ini ada harapan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti diawali dengan zikir kepada Allah, mengagungkan Allah, kemudian diikrarkan rasa syukurnya, kemudian kita berwudu, setelah itu sholat. Nah, insya Allah kita nanti akan seger setelah itu, karena ketika ada penjelasan menyebutkan bahwasannya saat kita tidur itu ada 3 ikatan di kita ini, tengkuk kita, ada 3 ikatan. Nah, 3 ikatan ini akan terlepas saat kita bangun kemudian membaca doa. Baca doa kemudian lepas satu. Kita wudu lepas. Kemudian sholat, kemudian lepas semuanya, 3-3-nya. Ikatan-ikatan ini adalah bisikan-bisikan begitu, bisikan-bisikan. Masih lama, malamnya masih lama, tiru baik, sesuai.
masih panjang malamnya, masih panjang malam, tidur aja. Ada bisikan-bisikan seperti itu apa kita sadar kalau masih lama ini. Kayak tadi itu jam 2, jam 3, jam 4, nah, sampailah jam 5 sekarang udah terang banget ya. Kalau anak-anak sampai jam, apalagi kalau libur sekolahnya, jam 8 mungkin baru bangun. Ya, setelah itu kita harapkan tadi ya, berwudu, kemudian sholat. Nah, kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua sekarang. Man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa ukita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Tirmidzi haditsun hasan. Wa zada Abu Dawud fi riwayatihi fa yaqul yani asy-syaitan li syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Haditsun sahih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan. Mengucapkan kapan? Saat idza kharaja min baitihi, ketika keluar dari rumahnya. Ini insyaallah sudah hafal semuanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Saya pasrah kepada Allah. Kemudian tetapkan lagi, ikrarkan lagi, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang nanti akan terjadi saat saya melakukan perjalanan ini, keluar dari rumah saya ini, semuanya atas kehendak Allah. Begitu maknanya. Saat seseorang bisa seperti itu, tentunya nggak hanya lisan saja ya. Ini kan ikrar, itu lisan itu kan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tentunya hatinya pun mengikuti itu, bahwasanya semua aku pasrahkan kepada Allah. Saya melangkahkan kaki saya ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka akan dikatakan kepadanya yuqalu lahu, atau Rasulullah nanti akan dikatakan kepadanya kufita, kamu telah dicukupi, wa uqita, kamu telah dijaga, wa hudita, dan kamu telah diberi petunjuk, diberi hidayah, wa tanaha anhu syaitan, setan akan menyingkir dari dirimu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, haditsun hasan. Wa zada Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, tadi riwayat Imam Tirmidzi. Nah, dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan. Fa yaqul, kemudian ada yang berkata, siapa yang berkata? Ya syaitan di syaitanin akhar. Setan yang satu berbicara kepada setan yang lainnya. Apa yang diucapkan? Kaifa laka bi rajulin, bagaimana kamu akan menggoda seseorang yang qaduhu dia sudah diberi petunjuk, wa kufiya, dan sudah dicukupi, wa muqiya, dan sudah dijaga. Bagaimana kita akan menggoda seseorang yang sudah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberi hidayah oleh Allah, bahkan sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah ini sahih, haditsun sahih. Ya, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah hadis ini sudah sering kita dengar, dan mudah-mudahan kita juga sudah dibiasakan, terbiasa mengucapkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah doa apa, Bu? Keluar rumah. Saya teringat dulu pernah saya menyampaikan ini, kemudian saya tanya, doa masuk rumah hafal apa buatan, Bu? Doa keluar rumah hafal lancar banget. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan saya ingat dari panitia dulu kemudian bikin stiker tempel di pintu, ya kan? Masih ingat kan? Kayaknya pas rumah dulu begitu. Bikin stiker banyak banget kemudian dibagi. Di doa masuk rumah sama doa keluar rumah jadi satu. Yang kita hafal yang doa keluar rumah, bener kan? Yang masuk rumah belum hafal kan? Assalamualaikum.
Bismillah. Setelah assalamualaikum bismillah. Ya, assalamualaikum. Karena man dakhala baitahu bisalamin fa huwa dhaminun 'ala Allah. Dulu saya mengingatkan seperti itu. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam, maka dia dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? In asya kafa wa in mata dakhala jannah. Kalau masih hidup diberi kecukupan oleh Allah. Kalau sudah meninggal nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam, maka jangan lupa ini assalamualaikum, betul. Kemudian mengawali sesuatu dengan baca bismillah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Lalai. Pokoknya kayaknya ustaznya dulu pernah ngasih tahu. Ingat ustaznya kan? Apa ingat doanya? Ya, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi rabbina tawakkal. Ya, waktu itu saya ada yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pendek. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim tadi assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi rabbina tawakkal. Kemudian ada yang panjang. Assalamualaikum. Kemudian Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya, waktu itu stiker saya ingat. Stiker ini ditulis lengkap itu. Nah, tulis lengkap berarti panjang, mau panjang ada, mau pendek ada, mau sedengan juga ada. Saya yakin pilihnya yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti coba di pintunya dilihat lagi ya. Sudah ditempel apa enggak di pintunya? Stikernya, stiker yang mana Ustaz ya? Bikin lagi ya. Ya. Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap doa beda. Di antara doa yang paling istimewa di antaranya tadi itu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini jangan sampai lupa juga ya. Jangan, ini bukan doa naik kendaraan bukan, tapi doa saat kita keluar dari rumah kita. Nah, tadi pahalanya besar. Kufita, kamu dicukupi. Nah, ada ulama lain menyebutkan dalam buku yang lain. Aktar min alf sunnah, aktar min alf sunnah, 1001 lebih sunnah dalam sehari semalam. Dan antaranya ada yang menyebutkan doa ini, dikir ini doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini menyebutkan bahwasanya kufita maksudnya adalah di antara penjelasannya adalah Allah akan membantu menyelesaikan urusan yang kita hadapi. Saat kita keluar dari rumah kita baca doa ini, insya Allah persoalan-persoalan yang mau kita selesaikan saat kita mau keluar dari rumah kita itu mau ngapain begitu, Allah akan mudahkan gitu. Allah mudahkan jalannya menyelesaikan urusan kita. Mau beli apa gitu mudah-mudahan mudahkan lancar, dilancarkan urusannya. Kufita. Kemudian doa kita dijaga oleh Allah, dijaga. Nah, dari perjalanan ini kan sok terkadang ada bahaya-bahaya yang mengancam di situ, mengincar dan sok kena. Nah, mudah-mudahan ini terjaga dilindungi oleh Allah dari bahaya-bahaya itu. Wahyu kita. Kemudian wahyu kita, kamu diberi petunjuk oleh Allah sehingga nanti dalam perjalanan ini tidak menyimpang, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dibantu, dicukupi oleh Allah, maksudnya diantaranya adalah dibantu menyelesaikan urusannya, dijaga oleh Allah dari segala bahaya dan selalu diarahkan, diberi petunjuk supaya tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Rasulullah sebutkan wa tanaha'anhu syaitan. Syaitan akan menyingkir gitu. Syaitan akan minggir saat ada orang yang mengucapkan saat keluar dari rumahnya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah
la haula wala quwwata illa billah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Dawud menyebutkan setan yang satu akan menyampaikan kepada setan yang lainnya, gimana caranya kita menggoda manusia yang sudah dapat hidayah, sudah dijaga oleh Allah dan sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan doa atau zikir bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, tentunya zikir ini akan berpengaruh kalau hati kita juga meyakini itu, harus yakin, maksudnya semuanya yang terjadi atas kehendak Allah, tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya nanti terjadi sesuatu, sudah baca ini, sudah zikir ini, kok terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, mungkin bannya bocor, kumpes, atau mungkin naudzubillah kita terjatuh. Ini pasti ada hikmah lainnya di balik itu, bukan berarti doanya salah, hadisnya salah, bukan. Bisa jadi kita apa yang kita baca belum berpengaruh, belum mandi, belum belum terpengaruh apa yang kita baca itu, belum mustajab. Bisa jadi saat kita hanya baca luarnya aja, dalamnya kurang meyakini, sehingga pengaruhnya belum. Nah, tapi insya Allah kalau sudah benar-benar yakin, kita ikrarkan, kita yakini dalam hati kita, insya Allah akan berpengaruh baik dalam kehidupan kita. Kita dapatkan penjagaan dari Allah, kita dapat hidayah, kita dapat kecukupan, dan setan akan menjauh dari kita saat kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Hafalkan Ibu? Semua hafalkan? Insyaallah. Oke. Ya. Terakhir hadis yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi ahadun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah illa kafarat anhu khatayahu walau kanat mithlu zabadil bahr." Rawahu Tirmidzi wa hasanahu al-Albani. Ma 'alal ardi ahadun yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebih bahwasanya tidaklah salah seorang di muka bumi ini, salah seorang di antara manusia yang ada di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut dengan apa ini tadi Bu? Tahmid, takbir, atau tahlil? Tahlil. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar disebut dengan takbir. Takbir Allahu akbar. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Kemudian mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sebutkan illa kafarat anhu khatayahu, kecuali akan terhapus dosa-dosa darinya, akan terhapus kesalahan-kesalahannya, walau kanat mithlu zabadil bahr, meskipun dosanya ini sebanyak buih yang ada di lautan. Masya Allah, buih yang ada di laut itu sedikit apa banyak? Yang sangat banyak gitu. Mungkin kalau mikir kita, dosa kita mungkin sebanyak itu. Bisa jadi umur atau waktu-waktu yang kita lewati sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini pernah disampaikan juga nih. Sampai sekarang ini kira-kira antara dosa-dosa yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kira-kira banyakkan mana Bu? Banyak yang baik insya Allah Ustaz. Banyak yang baik, banyak yang buruk. Banyak dosanya apa banyak pahalanya kira-kira? Nah, pahalanya belum tentu Ustaz. Dosanya, iya, kalau kita berbuat maksiat kan dosa dapat ya. Nah, kalau kita berbuat baik belum tentu diterima kan dapat pahala. Padahal kita ingat, kita pasti selalu ingat ini. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masih ingat ya surat apa ini? Al-Qari'ah. Iya. Ayat ini mengingatkan kepada kita diingatkan bahwa nanti amal perbuatan kita akan
ditimbang oleh Allah perjalanan kita. Kan ada share mungkin ada mungkin pernah lihat ya, saya ada share video. Nah, video ada menjelaskan tentang perjalanan hidup kita dari alam ruh, alam dunia, alam rahim, alam ruh, alam rahim, kemudian dunia. Setelah alam dunia, alam kubur. Nanti alam kubur, setelah itu terjadilah hari kiamat, kemudian akan memasuki alam akhirat. Dimulai dengan dikumpulkannya di padang mahsyar. Di padang mahsyar, maka ada yaumul mahsyar, yaumul hasr. Kemudian setelah itu dihisab, yaumul hisab, maka dari disebut dengan hari perhitungan. Ada yaumul mizan, hari ditimbangnya amal, dihisab, ditimbang. Nah, setelah itu tinggal lanjutkan perjalanan kemana? Ke surga aja ya, ke surga atau ke neraka. Nah, perjalanan ini akan mudah sampai ke surga. Tadi ingat hadis yang tadi sebelumnya Rasulullah, siapa yang pergi ngaji, belajar, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ngaji tadi, makanya ngaji. Mudah-mudahan ngaji-ngaji yang sudah kita lakukan bisa menjadi sarana kita masuk ke dalam surga dengan cepat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Nah, dosa-dosa yang kita lakukan itu akan berpengaruh buruk dalam kehidupan kita. Kalau sampai akhir hayat hidup kita ternyata yang lebih berat adalah dosa kita, maka fa'ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu enggak jenengan apa itu hawiyah? Hawiyah itu adalah narun hamiyah, api yang menyala-nyala, godok api bakar. Alaiha malaikatun ghilaq, begitu ya. Di samping api ini yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di sana ada malaikat yang siap untuk, kira-kira malaikat dalam neraka siap melayani atau siap menyiksa? Siap menyiksa, begitu. Alaiha malaikatun ghilaq syidat la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat yang disebutkan dalam surat At-Tahrim. Dosa-dosa itu mudah-mudahan segera diampuni oleh Allah. Seperti yang sudah pernah kita sebutkan dalam surat Al-Ankabut itu, Al-Ankabut ayat 40 ya, mengingatkan kembali. Ini menjelaskan tentang hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berdosa, yang belum diampuni oleh Allah. Wa kullan akhadnahu bidzambihi. Ada yang hasibah, hujan dengan batu, hujan di batu. Ada yang soihah, dihukum dengan suara yang sangat keras, halilintar, sambil petir, hujan di batu. Ada juga yang khosafna, ada yang longsor, tenggelam ke dalam bumi. Kemudian ada yang wa'awrokna, kemudian ditenggelamkan ke dalam laut atau banjir. Nah, itu hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa yang belum diampuni oleh Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan hukuman itu, maka kita melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, di antara penghapus dosa kita, di antara yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah adalah zikir ini tadi. La ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Coba 1 2 3. La ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nanti dari sini sampai rumah baca itu. La ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah sudah hafal semuanya insyaallah. Nah, Allah Rasulullah sebutkan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, ini sarana. Maka ada istilah, ada buku khusus judulnya Mukaffiratin Dzunub, amalan-amalan penghapus dosa. Amalan-amalan penghapus dosa. Karena kalau sampai dosa kita belum terampuni, bahaya tadi, bahaya dunia dengan kuman-kuman tadi, dan juga bahaya di akhirat nanti. Nah, zikir ini bisa menjadi sarana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita
Elinglah saat kita ingat, saat kita ingat baca itu. Jadikan ini sebagai zikir kita. La ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Atau mungkin rangkaian semuanya enggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tambah selawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semua zikir itu insyaallah akan bermanfaat buat kita. Nah, jadi khusus lagi kalimat zikir la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ibu mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini 3 hadis mengingatkan kita tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama adalah saat kita melilir dari tidur kita, kemudian kita baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu doa. Kemudian doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, kemudian doa umum kapanpun bisa dibaca. Kapanpun, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan mungkin lagi halangan, nah bisa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kami hidayah untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berikanlah kami hidayah untuk menjauhinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rabb kami, selamatkanlah diri kami dari segala mara bahaya, bahaya di dunia, bahaya di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus wa ajirna minan nar. Ya Allah, ya Rabb kami, apapun yang telah kami lakukan, kami tetap memohon kepada masukkanlah kami semuanya ke dalam surga Firdaus dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tazallahu minna taqabbala. Ya Allah, ya Rabb kami, pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan dan berikanlah kami hidayah untuk bisa beribadah di dalamnya dan berikanlah amal ibadah yang kami lakukan di dalamnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, kami semuanya mengakui bahwasanya kami semuanya adalah orang-orang yang banyak berbuat zalim kepada orang-orang yang banyak berbuat durhaka, banyak berbuat maksiat kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ketika Engkau sudah mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan, kezaliman yang kami lakukan, maka kami akan termasuk orang yang sangat merugi bagi dunia maupun di akhirat. Maka ampunilah dosa-dosa kami yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita terapkan belajar buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Pada Ibu, kemarin kita sudah umumkan bahwa pada hari ini setelah ini kita masih membuka untuk donasi untuk paving ya Bu, yang untuk paving untuk masjid karena masih ada kebutuhan, masih ada kekurangan dana. Kami buka kembali Bu bakal